Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem politik menurut Gabriel Almond. Sistem politik memiliki berbagai definisi menurut beberapa ilmuwan politik. Salah satunya adalah Gabriel Almond. Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi, baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya, melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu ada informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Perbedaan antara sistem politik yang satu dengan yang lain adalah: pertama, cara penyampaian informasi; yang kedua, frekuensi penyampaian; dan yang terakhir adalah struktur atau lembaga yang terlibat dalam arus informasi tersebut. Salah satu contoh lembaga yang terlibat dalam sistem politik ialah lembaga yudisial yang ada di Indonesia. Lembaga yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen atau bebas dari intervensi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lembaga yudikatif ini mempunyai kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan peradilan yang dalam kekuasaan yang menjaga undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum. Adapun lembaga yudikatif yang ada di Indonesia adalah: yang pertama ada Mahkamah Agung atau MA, yang merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil, serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pemberian nasihat, fungsi administrasi, dan fungsi pengaturan. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK, yang merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adapun kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya adalah MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga ada Komisi Yudisial atau KY, yang merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku hakim. Tugas dari Komisi Yudisial ialah mendaftarkan calon hakim agung, menyeleksi calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung, dan menetapkan calon hakim agung. Dalam sistem politik menurut Almond, peran lembaga yudikatif adalah sebagai salah satu tempat di mana sebuah atau beberapa input diproses dalam sistem politiknya. Pada tahap ini, segala input yang akan masuk diproses sedemikian rupa menjadi sebuah hasil output yang akan dikeluarkan kepada masyarakat. Segala output yang dikeluarkan dari setiap proses sangat berdampak pada warga masyarakat yang akan menerima output tersebut. Oleh karena itu, harus diperlukan kehati-hatian, kecermatan, kecerdasan, serta kekritisan dalam berpikir agar dalam proses pembuatan suatu output berdasarkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa kepuasan terhadap output yang dihasilkan oleh lembaga.